Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G Biokim akan membahas materi mengenai GOUT atau asam urat. Nama-nama anggota dari kelompok G ialah: yang pertama ada Adelia Rizky Arisa, Hikmania Maulida Hanif, M. Eza Andrean, Oktrina Nadila, Solina Hirawizani, dan Zahra Makfira Mulyani. Di sini terdapat beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian, penyebab, gejala, efek, cara pencegahan, pengobatan, dan hubungan dengan biokimia. Pengertian gout. Penyakit asam urat atau gout adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering di jempol kaki. Ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan orang terserang penyakit asam urat, antara lain usia, asupan senyawa purin berlebih, konsumsi alkohol berlebih, kegemukan atau obesitas, kurangnya aktivitas tubuh, hipertensi dan penyakit jantung, konsumsi obat-obatan tertentu terutama diuretika, dan gangguan fungsi ginjal. Gejala gout atau asam urat. Yang pertama, tanpa gejala. Ditandai dengan kelebihan asam urat tetapi tidak menimbulkan gejala klinik. 2. Gout akut. Ditandai dengan serangan awal gout berupa nyeri yang berat, bengkak dan berlangsung cepat, lebih sering dijumpai pada ibu jari kaki. Ada kalanya serangan nyeri disertai kelelahan, sakit kepala, dan demam. 3. Gout interkritikal. Ditandai dengan kelanjutan dari stadium akut terjadi pada periode interkritikal asimptomatik atau fase tanpa gejala. Serangan asam urat yang berulang-ulang tapi waktunya tidak menentu. 4. Gout kronis. Ditandai dengan penumpukan tofi atau monosodium urat dalam jaringan, yaitu di telinga, pangkal jari, dan ibu jari kaki, serta terjadi peradangan sendi. Artritis gout memiliki beberapa faktor resiko yang meliputi severe degenerative arthritis, infeksi sekunder, batu ginjal, dan fraktur pada sendi. Sitokin, kemokin, protease, dan oksidan yang berperan dalam proses inflamasi akut dan proses inflamasi kronis yang dapat menyebabkan sinovitis kronis, destruksi kartilago, dan erosi tulang. Kristal monosodium urat dapat mengaktifkan kondrosit untuk mengeluarkan IL-1, merangsang sintesis nitric oxide, dan matriks metaloproteinase yang nantinya menyebabkan destruksi kartilago. Selain itu, kristal monosodium urat juga mengaktifasi osteoblast sehingga mengeluarkan sitokin dan menurunkan fungsi anabolik yang nantinya berkontribusi terhadap kerusakan juxta artikular tulang. Artritis gout juga dapat meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal. Penderita dengan artritis gout membentuk batu ginjal karena urin memiliki pH rendah yang dapat mendukung terjadinya asam urat yang tidak larut. Terdapat 3 kelainan pada urin yang dapat terjadi pada penderita dengan uric acid nephrolithiasis, yaitu hiperurikosuria yang disebabkan karena peningkatan kandungan asam urat dalam urin, rendahnya pH yang dapat menurunkan kelarutan asam urat, dan rendahnya volume urin yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi asam urat pada urin. Cara pencegahan penyakit asam urat. Yang pertama, batasi asupan purin. Makanan yang mengandung purin dapat meningkatkan kadar asam urat darah. Kurangi makanan yang mengandung purin tinggi seperti jeroan, bebek, dan kaldu daging. Yang kedua, kurangi makanan lemak tinggi. Lemak dapat menghambat pengeluaran asam urat melalui urin. Yang ketiga, banyak minum air putih tiap hari. Mengkonsumsi cairan yang tinggi dapat membantu membuang asam urat melalui urin. Disarankan untuk minum air minimal 2,5 liter atau 8-9 gelas sehari. Yang keempat, hindari dan kurangi minuman beralkohol. Minuman yang beralkohol dapat meningkatkan asam urat karena nantinya alkohol ini akan diubah menjadi asam laktat yang bisa menghambat pembuangan asam urat lewat urin. Yang kelima, olahraga teratur. Olahraga dapat memperlancar peredaran darah dan mencegah pengendapan asam urat pada tubuh. Yang terakhir, pertahankan berat badan ideal. Obesitas dapat menyebabkan kenaikan kadar asam urat.
Begitu juga apabila kekurangan kalori juga bisa menyebabkan kenaikan asam urat, karena produksi badan keton yang mengurangi pengeluaran asam urat lewat urin. Pengobatan artritis gout. Obat yang digunakan untuk mengobati serangan akut artritis gout dan mencegah serangan di masa depan meliputi: pertama, obat antiinflamasi nonsteroid. Obat ini membawa resiko sakit perut, pendarahan, dan ulkus lambung. Dokter mungkin meresepkan dosis yang lebih tinggi untuk menghentikan serangan akut, bila diikuti dengan dosis harian yang lebih rendah untuk mencegah serangan di masa depan. Pereda nyeri yang efektif mengurangi nyeri gout. Efektif obat dapat diimbangi bagaimanapun oleh efek samping seperti mual, muntah, dan diare, terutama jika diambil dalam dosis besar. Setelah serangan asam urat akut sembuh, dokter mungkin meresepkan obat dosis rendah harian untuk mencegah serangan di masa depan. Kedua, kortikosteroid. Obat-obat kortikosteroid dapat mengontrol peradangan dan nyeri gout. Kortikosteroid dapat dalam bentuk pil atau dapat disuntikan ke sendi. Kortikosteroid umumnya hanya digunakan pada orang dengan gout yang tidak bisa menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid. Efek samping dari kortikosteroid mungkin termasuk perubahan suasana hati, peningkatan kadar gula darah, dan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya, obat-obatan untuk mencegah komplikasi artritis gout. Jika mengalami beberapa serangan asam urat setiap tahun, atau serangan asam urat tidak begitu sering tetapi sangat menyakitkan, dokter dapat merekomendasikan obat untuk mengurangi risiko komplikasi terkait asam urat. Jika sudah memiliki bukti kerusakan akibat artritis gout pada ronsen sendi, penyakit ginjal kronis atau batu ginjal, dan obat untuk menurunkan kadar asam urat, tubuh mungkin disarankan untuk: pertama, obat-obatan yang menghalangi produksi asam urat. Konsumsi obat-obatan tersebut agar kadar asam urat darah turun dan mengurangi resiko gout. Efek samping yang terjadi termasuk ruam dan jumlah darah yang rendah. Kedua, obat yang meningkatkan penghapusan asam urat. Efek samping termasuk ruam, sakit perut, dan batu ginjal. Hubungan gout dengan biokimia. Asam urat adalah asam yang berbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin atau bentuk turunan nukleoprotein, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Secara alamiah, purin terdapat dalam tubuh dan dijumpai pada semua makanan sel hidup, yakni makanan dari tanaman seperti sayur, buah, kacang-kacangan, ataupun hewan seperti daging, jeroan, ikan sarden. Jadi, asam urat merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh yang kadarnya tidak boleh berlebihan. Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Adenosin kemudian dimetabolisme menjadi hiposantin, dan selanjutnya hiposantin dimetabolisme menjadi santin. Sedangkan guanosin sendiri dimetabolisme menjadi santin. Santin hasil metabolisme dari hiposantin dan guanosin kemudian diubah menjadi asam urat dengan bantuan xantin oksidase. Asam urat akan langsung diekskresi melalui glomerulus. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.